Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, Mimin akan melakukan pengocoran pembenah tanam. Karena akan melakukan penanaman cabai varietas langgeng 58 keesokan harinya. Untuk kali ini, Mimin menggunakan asam humat dengan Merck Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Telah banyak penelitian dan pembuktian di lapangan bahwa pemberian asam humat pada tanah dapat memperbaiki kondisi tanah-tanah pertanian yang sering ditanami, sekaligus memberikan nutrisi dalam bentuk organik bagi tanaman. Kemudian Mimin menggunakan silika karbon dengan Merksi Karbon dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Si karbon adalah pupuk yang mengandung silika dan karbon yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan pH tanah, dan menyuburkan tanah. Pupuk ini juga dapat membantu tanaman tumbuh secara maksimal dengan mempercepat penyerapan pupuk kimia dan meremajakan tanah. Kemudian, Mimin menggunakan agen hayati dengan Merck Anfuse. Anfuse adalah fungisida organik hayati yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman, menghambat pertumbuhan jamur dan hama, mencegah pertumbuhan jamur penyakit seperti fusarium, meningkatkan kesehatan tanaman, memperbaiki kualitas tanah. Anfus berbentuk serbuk hitam, mengandung Gliocladium, Trichoderma, dan bakteri pengurai. Anfus dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Kemudian, Mimin kocor dengan dosis 150-180 ml per lubang tanam. Kali ini, Mimin akan membahas tentang layu pada cabai, tomat, dan terong bagian 1 karena bakteri. Dilansir dari bumikita.id, cabai, tomat, paprika, terong, kentang, dan tembakau merupakan tanaman dari keluarga Solanaceae terung-terungan yang lazim dibudidayakan di Indonesia. Ciri utama Solanaceae antara lain mahkota bunga, berbentuk terompet atau bintang yang berjumlah 5 buah, memiliki kelopak, 1 putih, dan 5 benang sari. Buahnya terletak di atas dasar bunga, dinding buah terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tipis dan lapisan dalam tebal, yang berupa kotak buah, dan di dalam kotak ini terdapat banyak biji. Tanaman Solanaceae tergolong cukup rawan terhadap layu. Penyebab layu dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu layu karena faktor fisiologis seperti kekurangan air atau kekeringan, dan layu patogenik yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Pada video kali ini kita hanya membahas layu karena faktor patogenik, yaitu oleh serangan jamur dan bakteri patogen. Karena dampak serangannya yang hampir mirip dan sulit dibedakan jika tidak diamati secara seksama. Dalam video ini akan dijelaskan apa saja dan bagaimana membedakannya, serta langkah-langkah pencegahan berikut pengendalian hingga pemulihan tanaman. Karena cukup panjang dan detail, video akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian 1, layu bakteri. Bagian 2, layu fusarium.